Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Pasaman Barat dalam sepekan edisi Mei 2024. Bersama saya Afrila Inzaghi Alfit, kembali hadir menyajikan sederet informasi pilihan untuk Anda. Dari studio Diskominfo Pasbar, inilah Pasaman Barat dalam sepekan selengkapnya. Bupati Hamsuardi tinjau lokasi rencana pembangunan Pasar Simpang Godang Kamis 16 Mei. Lokasi pasar tersebut dipindahkan ke lokasi yang lebih luas karena sudah tidak bisa lagi menampung jumlah pedagang saat ini. Saat meninjau lokasi rencana pembangunan pasar, Bupati Hamsuardi menjelaskan bahwa Pasar Simpang Godang Sungai Aur akan dipindahkan ke lokasi yang lebih luas. Kami sekarang berada di tanah lokasi pembangunan Pasar Simpang Godang. Di sini nanti akan dibangun pasar, dibangun los, dan pasar yang ada insya Allah akan kita pindahkan kemari. Karena pasar yang di sana, yang di dekat jalan sana, sudah tidak memungkinkan lagi, tidak mencukupi lagi para pedagang untuk jualan di sana. Sehingga atas usul saran dari Kepala Dinas, pasar itu harus dipindahkan, dijadikan pasar yang bagus di lokasi ini, insya Allah. Berdasarkan perencanaan pembangunan Pasar Simpang Godang tersebut akan dibangun pada tahun 2024 ini ke lokasi yang lebih luas dan akan mengubah area Pasar Simpang Godang yang lama menjadi taman. Bupati Hamsuardi resmi membuka turnamen BBC Cup Air Bayang tahun 2024 Selasa 14 Mei. Dalam sambutannya beliau memberikan apresiasi kepada panitia dan masyarakat yang sukses menggelar turnamen untuk ke-10 kalinya. Dan di kesempatan ini tentunya kita berharap pelaksanaan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kepada seluruh panitia saya berharap mari kita laksanakan pertandingan ini dengan sebaik-baiknya, meningkat kiranya di tahun-tahun yang lalu. Di samping itu tadi tokoh masyarakat dan panitia menyampaikan kepada kami beberapa hal, termasuk perbaikan lapangan ini. Insya Allah Bapak Kadispora kita perbaiki lapangan ini. Mudah-mudahan tepuk tangan Pak Kadispora. Bupati Hamsuardi dalam sambutannya juga menyampaikan permintaan maaf dari Bupati Solok, Bapak Epyardi Asda, atas ketidakhadirannya pada pembukaan BBC Cup 10 Air Bayang itu. Dalam mendukung turnamen tersebut, Bupati Solok, Epyardi Asda membantu sebanyak 5 juta rupiah. Bupati Pasaman Barat Hamsuardi hadiri perpisahan peserta didik kelas 9 dan wisuda Tahfizul Quran MTSN 5 Pasaman Barat pada Selasa 14 Mei. Wisuda Tahfizul Al-Quran itu ditandai dengan pemberian sertifikat serta trofi dan hadiah uang tunai dari Bupati Hamsuardi. Dalam sambutannya, Bupati Hamsuardi mengucapkan selamat kepada siswa-siswi kelas 9 MTSN 5 Pasaman Barat yang akan perpisahan dan diwisuda Tahfizul Quran pada hari itu. Beliau mengapresiasi pihak sekolah yang terus berusaha memajukan MTSN 5 Pasaman Barat. Untuk rencana pembangunan rumah tahfiz, Bupati menyebutkan sangat didukung penuh oleh pemerintah daerah. Ada 3 unggulan kita yang selalu saya sampaikan. Kapanpun saatnya, dimanapun saatnya ini wajib. Pidato Bupati, pidato Kepala Dinas, Camat, tidak boleh melenceng dari itu dan harus disampaikan setiap saat. Insya Allah, alhamdulillah, tadi sudah saya ulang-ulangi, saya komit dengan pendidikan ini. Wakil Bupati Risnawanto secara resmi membuka musyawarah daerah Musda Gabungan Organisasi Wanita GOW Pasaman Barat ke-5 periode 2021-2024 yang digelar di Aula Rumah Dinas Wakil Bupati Pasaman Barat Senin 13 Mei. Wakil Bupati Pasaman Barat Risnawanto mengungkapkan bahwa Musda menjadi momentum strategis dalam rangka menyusun, menyempurnakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari sebuah organisasi, karena menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan yang akan diselenggarakan. Menyempurnakan beberapa hal, beberapa aturan-aturan, baik anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga.
suatu organisasi wanita yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. Sementara itu, Ketua GUI Pasaman Barat Nyonya Fitri Risnawanto menyampaikan bahwa musda dilakukan untuk menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari GUI Kabupaten Pasaman Barat, di mana tertera program kerja yang akan disesuaikan dengan kondisi saat ini. Tentunya ada kebijakan, tentu kita agak sulit ibu-ibu ya, apa-apa kegiatan harus kita ajukan dulu. Kemudian juga penganggaran dana juga begitu, setiap ada kegiatan kita akan mengajukan dulu, lama pula turunnya nanti. Jadi kami berinisiatif juga, saya selaku ketua, untuk periode-periode selanjutnya Ibu Ketua GUW untuk Pasaman Barat langsung kita tuangkan dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Itu pun nanti kita minta persetujuan ibu-ibu. Itulah gunanya kita musda. Jadi hal poin penting ada 2 hal nanti yang akan kita masukkan. Pertama lagu mars GUW kita, yang kedua tentang jabatan Ketua Umum GUW. Sebanyak 6 orang relawan Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Pasaman Barat dilepas oleh Wakil Bupati Pasaman Barat Risnawanto selaku Ketua PMI Pasbar menuju Sungai Pua Agam Rabu 15 Mei untuk membantu penanganan bencana banjir bandang yang melanda daerah tersebut. Selain itu, Ketua PMI Pasaman Barat juga melakukan penyerahan secara simbolis sembako untuk relawan pendonor bersama FIF. Mari kita bekerja secara maksimal untuk membantu saudara kita. Ada beberapa hal kita mendapatkan informasi-informasi baik di Tanah Datar, Padang Panjang maupun di Agam, itu masih membutuhkan sebetulnya relawan. Wakil Bupati Risnawanto mengatakan bahwa respon darurat terhadap bencana banjir bandang dan lahar dingin yang terjadi di wilayah Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar serta Kota Padang Panjang itu mengundang banyak perhatian dan keprihatinan. Saudara-saudara kita di sana, lanjut beliau membutuhkan uluran tangan kita dari Pasaman Barat, salah satunya melalui relawan PMI. Pemerintah daerah bersama Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pasaman Barat menandatangani naskah perjanjian hibah daerah NPHD untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kabupaten Pasaman Barat pemilihan tahun 2024 Rabu 15 Mei di kantor Badan Kesbangpol setempat. Bupati Hamsuwardi dalam arahannya menyebutkan bahwa pemerintah daerah menyiapkan anggaran pengawalan pilkada dalam membantu pelaksanaan tahapan pilkada di Pasaman Barat. Hal tersebut tentu membantu pekerjaan KPU dan Bawaslu. Pengawalan pilkada di Pasaman Barat. Tentunya kita berharap, kita yakin percaya dengan adanya anggaran ini mudah-mudahan terbantu pelaksanaan pekerjaan dari Bapak kita untuk melaksanakan pengamanan, monitoring pelaksanaan pilkada di Pasaman Barat. Tentu juga ini akan terbantu pekerjaan dari Bapak kita, dari KPU, dari Bawaslu. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura telah berhasil menjadi salah satu daerah sentra penghasil jagung terbesar di Provinsi Sumatera Barat sampai saat ini. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui Dinas Pangan dan Hortikultura telah berhasil menjadi salah satu daerah sentra penghasil jagung terbesar di Provinsi Sumatera Barat sampai saat ini, di samping komoditi tanaman pangan lainnya seperti padi. Predikat tersebut diperoleh Kabupaten Pasaman Barat berkat kerja keras dan kerja cerdas pemerintah daerah melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat bersama stakeholder lainnya yang mensupport kegiatan peningkatan produksi dan produktivitas subsektor tanaman pangan dan hortikultura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi San Ismail, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura terus berupaya meningkatkan produksi dan produktivitas subsektor tanaman pangan dan hortikultura guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan sektor tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Pasaman Barat.
Kita berharap ke depannya di tahun 2024 peningkatan produksi pertanian kita bisa sebagai pemasok luar Pasaman Barat sehingga petani bisa melihat ekonominya bisa meningkat ke depannya. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat dalam rencana strategi atau Renstra tahun 2020 hingga tahun 2025 memiliki sasaran untuk meningkatkan produksi dan produktivitas subsektor tanaman pangan dan hortikultura dengan tujuan untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura bersumber dari dana APBD, APBN, dan dana alokasi khusus atau DAK. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah merealisasikan pencairan anggaran bantuan untuk rumah rusak berat terdampak gempa bumi sebesar 32,7 miliar atau 77,64% dari 844 unit rumah yang telah terverifikasi. Kepala Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Pasaman Barat John Edward didampingi staf ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Armin Ningdal, Kadis Kominfo Armen, Kadis Perkim Asri Hamdi di Aula Kantor BPBD Pasaman Barat pada Selasa 14 Mei 2024. Menjelaskan berdasarkan hasil verifikasi tim teknis dari 1.111 unit yang di-SK-kan, rumah rusak berat sebanyak 844 unit, rusak sedang sebanyak 119 unit, rusak ringan 89 unit, tidak rusak 17 unit, data ganda 11 unit, tidak ditemukan 7 unit, data bermasalah atau tidak sesuai NIK, foto, dan KK sebanyak 19 unit, dan tidak terverifikasi 5 unit. Dia juga memastikan bagi rumah warga terdampak yang turun status akan dibantu diusulkan masuk ke status rusak sedang dan rusak ringan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Pasaman Barat dalam sepekan edisi minggu ini. Terus saksikan Pasaman Barat dalam sepekan setiap minggunya hanya di kanal YouTube Diskominfo Pasper Channel. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Afrila Inzaghi Alfit. Selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.